Hai teman-teman, apakah kalian punya sahabat yang sangat baik, yang selalu ada saat kalian susah? Kisah yang akan kita dengar hari ini adalah tentang dua sahabat yang sangat istimewa. Mereka bukan cuma berasal dari kota yang berbeda, tapi dari benua yang berbeda, ribuan kilometer jauhnya. Dulu, sebelum Indonesia merdeka, rakyat Indonesia hidup susah. Tanah kita dirampas, kekayaan alam kita pun diambil dengan seenaknya oleh bangsa lain. Dan kita tidak bisa hidup dengan kebebasan. Mereka membuat rakyat Indonesia hidup dalam penderitaan. Walaupun rakyat Indonesia hidup susah, rakyat Indonesia tidak pernah menyerah. Mereka terus berjuang melawan para penjajah. Ada yang melawan dengan bambu runcing, ada yang berteriak lantang di rapat-rapat, dan ada pula yang tidak henti-hentinya berdoa. Mereka semua punya satu impian besar, yaitu Indonesia merdeka. Di belahan bumi yang lain, di sebuah tanah suci bernama Palestina, hiduplah seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Beliau merupakan seorang ulama besar ternama sekaligus sebagai pemimpin tertinggi di Palestina. في الربع الأول منه. وبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة. لماذا هذا التاريخ؟ لأنني أؤمن بالقرآن الكريم. القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة. في ال40 الأولى كانت عندنا نكبة. في ال40 الثانية بدأت عندنا انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل. في ال40 الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى. يعني هذا تقييم من هذا استشفاف قرآني. استشفاف. Walaupun beliau belum pernah menginjakkan kaki di Indonesia, hati beliau dekat sekali perjuangan rakyat Indonesia. Dan beliau merupakan tokoh dari negara lain yang paling lantang dalam menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Ada juga sahabat hebat lainnya dari Palestina, yaitu seorang yang dermawan bernama Muhammad Ali Tahir. Beliau merupakan seorang jurnalis sekaligus pengusaha media cetak yang kaya raya. Saat beliau mendengar Belanda kembali menyerang Indonesia, beliau mengumpulkan seluruh hartanya yang sudah ia kumpulkan lalu memberikannya untuk membantu perjuangan Indonesia. Bayangkan teman-teman, betapa cintanya beliau kepada Indonesia. Beliau sampai memberikan semua hartanya untuk sebuah negara yang belum pernah ia kunjungi. Ini adalah contoh persahabatan yang tulus dan tanpa pamrih. Waktu berlalu, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka hingga saat ini. Namun, pada 14 Mei 1948, diumumkan berdirinya negara Israel. Namun, mereka mendirikan negara itu di atas tanah yang mereka rampas dari saudara-saudara kita di Palestina. Mulai saat itulah Palestina dijajah seperti kita dahulu, hingga saat ini. Waktu itu, presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, selalu ingat kebaikan sahabat jauhnya. Ketika ada negara baru bernama Israel yang mengambil tanah Palestina, Soekarno dengan tegas menolak mengakui negara itu. Beliau berkata, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diberikan, selama itu pula bangsa Indonesia akan menentang penjajahan Israel. Nah,
Dari kisah ini kita belajar banyak hal penting. Solidaritas dan cinta antar bangsa itu nyata. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hadiah dari Allah dan hasil perjuangan banyak orang, termasuk para sahabat baik dari Palestina. Mari kita jaga persatuan ini, saling membantu, dan selalu berdoa untuk kebaikan semua orang. Ingat ya, meski terpisah oleh ribuan kilometer, hati Indonesia dan Palestina akan selalu dekat. Kisah persahabatan mereka adalah bukti bahwa kebaikan dan solidaritas akan selalu abadi.